Sahabat Hikmah, para pendahulu dan orang tua kita memang punya kearifan tersendiri dalam mencari nafkah. Berbagai profesi digeluti, yang penting menghasilkan rezeki yang halal. Salah satunya jajanan yang sering dijumpai sewaktu di sekolah, ada cimol, cireng, bakso, sosis, sampai minuman aneka rasa juga tersedia. Ternyata di balik jajanan sekolah ada perjuangan Bapak Marip yang menggantungkan hidupnya dari berjualan camilan ini. Kurang lebih 30 tahun Bapak Marip sudah berdagang cireng keliling. Camilan yang terbuat dari tepung terigu ini sangat digemari oleh anak-anak. Hal inilah yang membuat Pak Marip memilih berdagang cireng sebagai mata pencariannya. Banyak yang suka anak-anak, Pak. Ya pada resep sama kita bikin-bikinan gitu tuh. Pria berumur 65 tahun ini biasanya berkeliling menawarkan cireng buatannya di sekitar daerah Sukatani sampai ke daerah Sukamulya, Kabupaten Bekasi. Selama berjualan, ada saja kejadian yang dialami oleh Pak Marip. Salah satunya, kejadian pahit yang pernah dirasakan Bapak. Ngapain lu di sini? Maaf ya, Pak. Masuk, Pak. Jangan jualan di sini. Ini rumah gua. Maaf, Pak. Sebentar aja, Pak. Capek, Pak. Iya, Pak. Pergi! Pak. Ketika Pak Marip sedang berjualan, ia didatangi oleh seseorang yang mengaku pemilik rumah. Pak Marip lantas dimarahi dan diusir karena telah berjualan di depan rumahnya. Orang lain atau gimana, Pak? Pernah dulu ya sama temen pernah ya nggak boleh dagang situ ya jadi ribut. Sahabat Hikmah, kapan kita bisa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bunda Hajar yang pertama mendiami lembah ini sebelum ada gedung-gedung di belakang kita ini mengajarkan kita, jika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak untuk menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim harus kembali ke Syam sebab wilayah dakwahnya adalah di Syam, Bunda Hajar bertanya, "Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istrimu dan anakmu yang masih kecil di lembah yang tandus tidak berpenghuni ini?" Ibrahim tidak menjawab. Bunda Hajar mengulangnya sampai 3 kali, tapi Ibrahim terus menjauh meninggalkan istrinya karena tidak tega menatap istri dan anaknya ditinggal di lembah yang kering ini. Tetapi kemudian Hajar menemukan kata-kata yang sangat kuat untuk kita semua. Hajar berkata, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Ibrahim tersentak dan menoleh kepada istrinya dan berkata, "Iya, Allah yang memerintahkanku melakukan ini." Maka Hajar berkata, "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Optimisme orang beriman adalah optimisme yang dibangun akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya selama kita taat dan mengikuti aturan-aturannya. Berjualan keliling dengan cara memikul bakul dagangan cireng tidaklah mudah. Apalagi fisik Bapak Marip tidak sekuat dulu. Ditambah dengan penyakit mah akut yang terkadang kambuh ketika Bapak kelelahan ataupun telat makan. Ya kadang-kadang kecapean gitu. Kadang-kadang telat makan. Ketika penyakit mahnya sedang kambuh, Bapak hanya bisa duduk beristirahat, berharap rasa sakit di perutnya berangsur menghilang. Namun apabila sakitnya tidak kunjung hilang, Pak Marip tidak melanjutkan berjualan dan segera pulang ke rumah. Pernah, Pak. Sakit, Pak. Kayak diremes-remes gitu, Pak. Selama puluhan tahun Bapak memikul bakul dagangannya, membuat pundak Bapak memiliki luka dan kulitnya mulai mengelupas.
Namun Bapak tidak mengeluh dan merasa sakit. Pak Marip terus berikhtiar untuk mencari rezeki demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Iya, pegel. Kadang-kadang ini pegel banget, Pak. Ada kenceng. Jadi sering jalan. Cobaan dan ujian kerap menghampiri Pak Marip. Namun Pak Marip tidak mengeluh. Sabar dan ikhlas menjadi kunci Pak Marip dalam mengatasi ujian yang datang di kehidupannya. Sabar adalah salah satu sikap yang memiliki banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Muslim untuk sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian kehidupan. Hal ini tertuang dalam firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sebelum berjualan keliling, Ibu Wati membantu suaminya untuk menyiapkan dagangan cirengnya. Ibu Wati yang membuat adonan cireng yang terbuat dari tepung terigu dan telur ayam. Selama ibu membuat adonan cireng, Pak Marip menusukkan cireng yang sudah dipotong ke dalam tusukan yang terbuat dari bambu. Ibu biasanya menambahkan adonan cireng mie telur untuk menjadi tambahan dagangan yang dibawa oleh Bapak. Sebelum berangkat, Pak Marip mempersiapkan dagangannya terlebih dahulu. Semua adonan cireng dimasukkan ke dalam box pikulan. Setelah dagangannya rapi, ia pun berpamitan dengan sang istri untuk mencari nafkah. Sehari-harinya Pak Marip berkeliling menjual cireng buatannya, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun terkadang Bapak mangkal di sekolah maupun di wilayah pemukiman warga yang terdapat banyak anak-anak. Anak-anak di sekitar rumahnya cukup sering menjadi pembeli dari dagangan Pak Marip karena harganya yang murah dan rasanya yang enak. 2.000 ya, Pak? Enak. Karena enak aja, Om. Murah, enak, rasanya enak. Daganannya juga. Selain memiliki rasa yang enak, cireng Pak Marip ini terbilang unik, sahabat. Biasanya bentuk cireng hanya kotak maupun bulat, namun cireng buatan Pak Marip bisa dibentuk sesuai keinginan. Dengan bermodalkan lidi dan wadah tutup toples, Pak Marip bisa membentuk adonan cirengnya menjadi berbagai jenis hewan. Seperti ikan, kepiting, burung garuda, sampai bentuk kuda pun bisa dibuat oleh Pak Marip. Ide cireng aneka bentuk ini sengaja dibuat agar cireng buatan Bapak berbeda dengan tukang cireng lainnya. Mikir be itu Pak, supaya dagangan laku gitu, sama bocah disenengin gitu. Jadi di ngarang diri dah, dikarang. Bentuknya yang unik dan lucu membuat daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Tidak heran apabila cireng buatan Pak Marip ini laris manis dibeli dan menjadi jajanan favorit anak-anak di sekitar rumahnya. Selain membuat cireng aneka bentuk, terkadang Pak Marip membebaskan anak-anak untuk membuat cireng buatannya sendiri. Dengan bermodalkan Rp500 saja, anak-anak bisa mendapatkan adonan cireng yang bisa dibentuk sesuai keinginan masing-masing. Selama berjualan cireng, pendapatan yang dihasilkan tidak menentu. Paling banyak, Bapak Marip bisa membawa uang kurang dari Rp50.000 per hari. Ya pernah sih, kalau nggak laku mah gitu, ya laku sedikit mah pernah gitu. Sepi dah gitu. Ya dapat paling gede kelebihan 30. Walaupun keuntungan dari Pak Marip tidak seberapa, ada saja ujian yang harus dihadapi.
Seringkali ada anak-anak yang lupa membayar, bahkan ada yang tidak membayar. Namun, Pak Marip tidak kesal ataupun marah. Bahkan Bapak memaafkan dan memakluminya. Pendapatan Pak Marip dari berjualan cireng tidaklah mencukupi. Ia harus pandai mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan penghasilannya. Selain berdagang cireng, Pak Marip terkadang mencari ikan di sungai. Sepulang berdagang cireng, Pak Marip tidak berleha-leha. Ia langsung bergegas menuju sungai yang berada dekat rumahnya. Ya suka nyari ikan, kadang-kadang jual buat tambahan. Ya kadang nyari ikan sapu-sapu. Selain mencari ikan, Bapak juga mempunyai keahlian untuk melakukan pijat urut. Biasanya, Pak Marip melakukan pijatnya di rumahnya. Namun, terkadang Pak Marip juga menerima panggilan untuk pijat urut. Alhamdulillah, masih ada tetangga sekitar rumahnya yang memakai jasa pijat urut Pak Marip. Ya banyak suka kesini gitu. Ada yang nyusul gitu, bawa ke rumah. Kadang-kadang ada yang di sini. Biasanya pijat yang dilakukan Pak Marip untuk menghilangkan rasa pegal maupun masuk angin. Untuk sekali pijat urut, Bapak tidak mematok tarif. Tergantung keikhlasan dari orang yang memakai jasa Bapak. Bagi Bapak, rezeki yang didapat baik sedikit maupun banyak harus selalu disyukuri. Ada yang ngasih 30, ada yang ngasih 50. Enggak ini Pak, kita mah. Seikhlasnya aja. Sebagai muslim yang taat, Pak Marip tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Selama berjualan keliling, Pak Marip selalu menyempatkan untuk sholat apabila sudah masuk waktu sholat. Setelah sholat, tidak lupa doa dan harapan Pak Marip panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu sehat dan selamat dunia akhirat. Betapa mewahnya keimanan, betapa mewahnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala rintangan yang didapat tidak akan mengalami keletihan yang berlebihan, sebab kita percaya apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak mungkin sia-sia. Tugas kita beribadah di dunia ini, termasuk mencari rezeki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rezeki, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempertahankan hak kita merupakan ibadah. Kita berletih-letih ketika mencari nafkah juga merupakan ibadah. Namun rezeki Allah telah mengaturnya sedemikian cermat bagi setiap orang. Sebanyak apapun orang lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berikan semua permintaannya itu satu-satu, tidak akan berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mewahnya keimanan. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.